Gustian Erlangga, santri asal Oku, Sumatera Selatan, adalah salah satu dari 3 korban dalam kecelakaan bis santri Gontor di Parigi Motong, Parimo, Sulawesi Tengah, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 malam. Gustian Erlangga adalah santri yang baru lulus awal Ramadan 1444 Hijriah di Pondok Darussalam Gontor. Sebelum mengikuti program Guru Pengabdian Alumni tahun 2023, Gustian Erlangga menyempatkan diri berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Oku, Sumatera Selatan, untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dan sholat Idul Fitri. Dalam sholat Idul Fitri, Gustian Erlangga sempat menjadi khotib di Masjid Al-Furqan Desa Bindu. Banyak pesan-kesan yang ia sampaikan. Berikut rekaman CCTV arsip Masjid Al-Furqan Desa Bindu saat Gustian Erlangga menjadi khotib sholat Idul Fitri. Sekarang ini khotib sedang berada di atas mimbar. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan dan dengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan disampaikannya. Jangan kita mendengarkan dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan manfaat dan hidayah kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma qawwil islam wal muslimin wal muslimat wa sayyidhum man tamassaka bid-din al-qawim. واغفر لنا وللمسلمين منك بخير يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأكرمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul fitri rahimakumullah. Ungkapan syukur niscaya kita sampaikan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat umur panjang, nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan derajat takwa yang menjadi orientasi utama pada rukun Islam yang keempat ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah siapkan 1 bulan dengan syariat puasa karena luasnya rahmatnya, melimpahnya ampunan dan maghfirahnya, sehingga ada saat yang tepat untuk menggapai ampunan itu, yaitu pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan disebut sebagai bulan penuh barokah, bulan 1000 bulan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan ditunggunya setan, bulan pertama di antara keutamaan puasa itu. Yang pertama sebagai pelebur dosa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza sanal kabair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya menjadi penggugur dosa antara keduanya selama menjauhi dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dilipat gandakan pahalanya. Kullu amal fi Adam yudha'afu hasanatu asyru amsalha ila sab'ati dhifrin. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzihi. Yang artinya semua amalan Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa maka yang tubuh dan mati yang akan memberikan pahala. Yang ketiga adalah kita melaksanakan hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. An Abi Ayyub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyam dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan ikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan puasa, Allah Subhanahu wa taala syariatkan pula kepada umat Islam untuk membayar zakat yang namanya juga zakat fitrah. Zakat pembersih badan dan jiwa, maka sempurna pembersihan jiwa selama 1 bulan penuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan hari raya Idul Fitri ini, khatib akan mengangkat satu judul khutbah, yaitu maafkanlah, niscaya Allah akan memaafkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya penghalang terbesar pada diri manusia dalam hal memaafkan kesalahan orang lain disebabkan oleh mempertahankan yang pertama hawa nafsu, yang kedua adalah dendam, gengsi, dengki, egoisme, harga diri, kedudukan, martabat dan keturunan. Seandainya 9 hal tersebut bisa kita buang jauh-jauh, niscaya pintu maaf akan terbuka lebar bagi semua saudara muslim yang pernah kita benci, dan seandainya kebencian itu sudah hilang, niscaya akan mudah untuk memaafkannya. Hari ini Idul Fitri yang berbahagia. Di hari raya Idul Fitri ini kita
sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tutup abwab jannati yawmal itsnain wa yawmal khamis wa yuqalu li kulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahnan fa yuqalu anziru hadaini hatta yasliha anziru hadaini hatta yasliha anziru hadaini hatta yasliha." Yang artinya pintu-pintu surga dibukakan setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai, tunda dua amal orang ini sampai keduanya berdamai, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad dan Muslim. Bahkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata Nabi diambil dari nama Allah yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini, hal yang mengatakan maaf, berikanlah maaf kita pada orang-orang yang pernah mendolimi kita, pernah menyakiti kita, tidak sambungkan cara yang terputus, agar kita tidak kehilangan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sampai terlihat di beliau yang putih. Umar radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya, "Demi engkau ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersiku sambil menundukkan kepala menghadap Allah. Salah satunya mengaku kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan orang ini untukku karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Bagaimana mungkin saudara ini bisa melakukan itu karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya?' Orang itu pun berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaca-kaca. Rasulullah tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berfirman kepada orang yang menangis tadi, angkatlah kepalamu wahai hambaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Kemudian orang itu mengangkat kepalanya, lalu dia berkata, 'Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang sangat megah, yang terbuat dari emas, dan di dalamnya terdapat singgah-sana yang terbuat dari emas dan perak, bertatahkan berlian intan dan permata. Untuk nabi yang mana istana itu, ya Rabb? Untuk orang jujur yang mana istana itu? Untuk orang syuhada yang mana?' Kemudian Allah pun berfirman, istana-istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Kemudian orang itu berkata, siapakah yang akan mampu membayar harganya, ya Allah? Allah berfirman, engkau juga mampu membayar harganya. Orang itu pun terheran-heran sambil berkata, dengan cara apa aku membayarnya, ya Allah? Allah berfirman, caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadamu. Orang itu pun berkata, ya Allah, ini aku telah memaafkannya. Allah berfirman, kalau begitu pegang tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk surga bersamamu. Setelah menceritakan kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai. Sesungguhnya Allah mengendalikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Kisah ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ayat 40. Orang yang bisa bersama
di saat marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beginilah Islam. Allah dan Nabi-Nya telah mengajarkan setiap muslim untuk saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan hal mudah, tapi bersabar atas semua cicilan dan keangkuhan orang lain atas diri kita adalah jauh lebih baik daripada harus membalasnya. Karena itu, minta maaf, memberi maaf dan saling memaafkan adalah salah satu amalan hati yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita menuju jalannya yang lurus, saling memaafkan dan tak segan meminta maaf sejatinya menjadi amal sehari-hari dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan memaafkan itu, semoga rahmat Allah senantiasa menaungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Aku mengucapkan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala al-Nabiyyil Muhammad wa rahmatil munazzalah sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa usikum taqwallahi azza wa jalla wa taqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim. Wa syukuru ala tamami qiyami wal qiyam wa akhirun ramadana bi qiyami sittin min Syawal yakun lakum takhirul hadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amarna rabbuna wa qawla haqqu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa